Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kakan Kemenak, Pak Makhrus, beserta jajarannya. Yang saya hormati dari TPHI, Batang atau Pekalongan atau Semarang? Dari Semarang, dari Pekalongan, alhamdulillah bisa bersama-sama di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah calon haji tahun 2024. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih bisa bersama-sama di sini dalam rangka manasik tingkat kabupaten yang kita laksanakan selama 2 hari. Bisa bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, bisa mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin ada pertanyaan. Janjane urusan haji kuwi urusane Kemenak apa urusane Pemda toh? Mungkin ada yang bertanya seperti itu toh. Nah, mungkin akan saya sampaikan penjelasan sedikit bahwa untuk urusan haji itu kita bersama-sama. Dari sisi pelaksanaan hajinya, dari sisi teknis pelaksanaan hajinya itu adalah tanggung jawab Kementerian Agama sampai dengan Kemenak dan jajarannya. Untuk manusianya ini kan warga Kabupaten Kendal. Untuk jamaahnya itu kan warga Kabupaten Kendal. Itu menjadi tanggung jawab Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti yang berkaitan jamaahnya itu pemerintah Kabupaten Kendal, pemerintah kabupaten atau kota itu ikut bertanggung jawab sampai dengan pemberangkatan di Donohudan dan sampai dengan nanti penjemputan dari Donohudan sampai ke Kendal. Kira-kira seperti itu. Di samping itu dalam pelaksanaan haji di sana pun juga bersama-sama dengan bukti dari kementerian juga menyiapkan TPHI, TPIHI, apalagi TPKHI, dari kabupaten kota juga mendampingi panjenengan TPHD yang terkait dengan peribadatan, TPHD yang terkait dengan umum, TPHD yang terkait dengan kesehatan. Jadi nanti para pendamping itu akan bekerja sama, yang terkait ilmunya, teknisnya, itu adalah sumbernya dari Kementerian Agama, yang terkait dengan pelayanan manusianya, orangnya itu adalah dari kabupaten kota. Nah ini nanti para pendamping itu akan bekerjasama saling mengisi dan alhamdulillah kerjasama di Kendal, Pak dari Semarang maupun Pekalongan di Kendal antara kami pemerintah daerah dengan Kemenak bisa berjalan dengan baik dalam acara haji maupun acara yang lainnya. Sehingga kami selalu bersama-sama untuk bisa mengantarkan sampai ke Donohudan dan selama di Tanah Suci pun kami tetap memantau melalui TPHD yang kami kirimkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin untuk tadi yang secara awam, secara global sudah kami sampaikan. Maka mungkin ada dasar hukumnya sudah dengan bisa bersani mulai dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, kemudian Permen Agama nomor 13 tahun 2021 dan peraturan daerah kita tindak lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 9 tahun 2014 tentang pembiayaan transportasi jemaah haji Kabupaten Kendal. Itu aturan-aturannya kenapa pemerintah daerah ikut bertanggung jawab tentang pemberangkatan haji termasuk
pelaksanaan haji yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum saya lanjutkan kepada panjenengan semua untuk bisa yang pertama membersihkan hatinya, meluruskan hatinya. Artinya apa? Jenengan ini akan menjadi tamunya Gusti Allah. Senang mboten Pak? Senang mboten Bu? Jenengan nak ngantri, nak ngenteni wis pirang-pirang tahun. 14 tahun. Artinya apa? Wong kita mau mertamu ke Pak Bupati aja harus ngantri, begitu dipanggil itu senengnya rak karuan. Apalagi jenengan sekarang sudah dipanggil oleh Gusti Allah untuk berangkat haji. Senang sangat nggih Pak nggih? Artinya apa? Kalau memang betul-betul senang ya tolong betul-betul dipersiapkan. Betul-betul dipersiapkan. Aku meh ketemu. Aku akan memenuhi panggilan Gusti Allah. Labaik Allahumma labaik. Aku penuh panggilanmu ya Allah dan aku akan penuhi. Artinya apa? Jangan sekedar itu diucapkan saja, tapi dipersiapkan betul-betul. Mulai dari kesehatannya, mulai dari ilmu manasiknya dan lain sebagainya, itu yang perlu dipersiapkan. Artinya apa? Jenengan senang bersyukur tidak hanya senang saja, tapi dibuktikan. Senangnya jenengan pengen ketemu, pengen memenuhi panggilan Gusti Allah itu dibuktikan dengan kesiapan panjenengan. Itu mungkin yang perlu kami pesankan. Maka tolong mulai hari ini dipersiapkan dari kesehatan, dari belajar, dari istirahat, dari cara makan dan sebagainya untuk dipersiapkan. Kemudian kalau kami amati untuk tahun jamaah haji tahun ini sekitar berapa Pak untuk Kendal? 1.000 orang Pak? 1.000? 1.970. Berapa? 976. Nyuwun sewu, kalau saya amati banyak, bukan banyak, ya banyak yang lansia. Leres mboten? Lah saya minta kepada jamaah haji yang muda-muda, tolong perhatikan juga jamaah yang lansia. Siap nggih? Terutama yang ASN. Yang ASN, kalau saya dengar ada ASN naik haji tahun ini, kok di sana tidak mau memperhatikan jamaah haji yang lansia, pulangnya pasti tak jewer. Ini ada Pak Kabak Pembangunan, itu berangkat tahun ini. Artinya apa? Jenengan itu di samping beribadah haji juga ada kesempatan untuk membantu tamunya Gusti Allah. Senang mboten? Nah, ini jadi yang muda-muda juga berpikiran, ini berarti saya di sini pertama jadi tamunya Gusti Allah. Kedua, banyak tamunya Gusti Allah yang sepuh-sepuh. Berarti saya harus bisa membantu mereka. Maka di hati panjenengan harus kita tanamkan seperti itu. Kira-kira dapat pahala mboten? Misalnya kok nulungi tamunya Gusti Allah, dapat mboten? Nah, walaupun kita tidak usah hitung-hitungan lah, tapi insya Allah itu suatu perbuatan yang sangat mulia. Wong nulungi tamunya orang lain, tamunya di sini aja, misalnya ada tamu di sini, kita bantu itu juga akan mulia. Apalagi jenengan bisa membantu, bisa nulungi tamunya Gusti Allah. Jadi jangan berlomba-lomba mencari keafdolan. Mencari keafdolan itu bagus, tapi saya sarankan yang muda-muda jangan berlomba-lomba mencari itu, tapi berlomba-lombalah membantu yang lansia. Setuju mboten? Mencari keafdolan itu bagus. Tapi saya sarankan berlomba-lomba untuk mencari bisa membantu yang lansia. Saya rasa membantu yang lansia itu akan lebih bagus daripada hanya sekedar mencari keafdolan, mencari kesunahan yang dilaksanakan di sana. Kemudian saya berpesan kepada yang lansia, karena kita tahu diri bahwa dalam waktu yang sama itu nanti akan terkumpul jamaah berapa juta Pak?
2 sampai 3 juta orang. Jadi dengan bayangin 3 juta orang akan terkumpul di suatu tempat yang sama. Ramene kaya apa, sesake kaya apa. Mulakno dari sekarang sudah mulai dibayangin. Di Arafah itu kira-kira 3 juta orang, Pak, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu seperti apa? Maka saya pesankan untuk yang lansia, berpesan pertama jaga kesehatan, yang kedua kejar dan harus dicapai adalah rukun dan wajibnya dulu. Ingat itu yang lansia, rukun dan wajibnya dulu. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena sejatinya haji itu adalah Arafah, tanggal 9 Arafah. Itu yang paling penting, jadi yang bisa tanggal 9 di Arafah, insya Allah yang lainnya akan bisa dibantu dengan yang lain. Kalau yang walaupun dengan kondisi sakit apapun kan harus tanggal 9 itu harus berada di Arafah. Karena sejatinya haji itu adalah tanggal 9 berada di Arafah. Itu kata kuncinya. Kemudian masalah rukun wajibnya kan bisa dipenuhi. Bisa dijalankan dengan dibantu, misalnya tawaf ifadah itu kan rukun, itu bisa dibantu. Misalnya balang jamarat itu kan wajib, bisa dikerjakan orang lain. Intinya seperti itu. Dan itulah yang perlu kami tekankan. Yang pertama, kita bersihkan hati kita luruskan niat kita. Mau lurus dereng niatnya. Jadi kita ke sana semata-mata memenuhi panggilannya Gusti Allah. Niatnya kan labbaik Allahumma hajan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ini yang paling penting saya tekankan, terutama yang muda-muda. Bukan aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berselfie. Ada enggak yang suka berselfie? Tolong di sana jangan di baca niatnya aja. Labbaik Allahumma hajan. Ternyata sampai depan Ka'bah langsung selfie. Langsung kirim ke Indonesia. Ya, tolong mana orangnya, Pak? Nah, tolong hal-hal kayak gitu kita kembalikan ke niat kita kembalikan ke niat kita bahwa kita ke sana semata-mata untuk berhaji. Kita kembali ke materi dulu, nanti kalau saya ngomong ngelantur nanti malah nggak dikasih honor sama Pak Kemenak. Penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kendal. Itu lanjut, Mas. Peran pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu yang pertama memberikan fasilitas pelayanan transportasi kepada haji meliputi kendaraan pengangkut jamaah haji dari Kendal sampai ke Solo. Intinya jenengan dari Kendal sampai ke Solo itu adalah tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kendal. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi panjenengan, komplainnya kepada saya, kepada TPHD Kendal. Misalnya bisnya kurang gini dan sebagainya, kami akan selalu mantau, Pak. Kami akan selalu mantau dan insya Allah kami akan mengantarkan panjenengan sampai ke Donohudan. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan jamaah haji untuk mendapatkan surat istitoah. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kendal. Pada saat kita akan melaksanakan tes kesehatan, saat itu tarif di puskesmas berapa saat itu? 700 ya. 700 untuk surat tes kesehatan. Panjenengan kena berapa, Pak? Berapa? 700 atau 400? 400 nggih. Itu adalah atas diskusi kami dengan wakil panjenengan, anggota dewan dan teman-teman di Kemenak. Mestinya itu jenengan bayarnya 700. Karena dirasa kalau 700 keberatan,
Maka ada beberapa hal yang alhamdulillah bisa kita cover oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Senilai sekitar 200 sampai 300. Akhirnya dengan bayarnya sekitar 400. Kira-kira seperti itu. Saya tidak pamer kenapa itu kok dibayar Kendal, bukan. Itu menunjukkan bahwa sejatinya urusan yang nomor 2 Mas, urusan tes kesehatan itu adalah urusan Kabupaten Kendal. Kira-kira seperti itu. Kembali yang sebelumnya Mas. Yang bagian slide siapa ya? Jadi kami hanya menunjukkan pelayanan kesehatan jamaah haji untuk mendapatkan surat istitoah ini adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kendal. Pak Kepala Dinas Kesehatan, monggo pindah sini. Nah ini orangnya yang ngasih kemurahan dari 700 menjadi 400. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Abidin. Ya. Makanya matur nuwune kalih Pak Abidin. Wonge cilik tur kluwus, tapi niki kepala dinas kesehatan, Pak. Cah desa, cah ndi? Cah bojo. Walaupun cilik kluwus tapi dokter dan kepala dinas kesehatan dan memberi kemurahan jenengan dari 700 menjadi 400. 400 karena yang 200 diambilkan dari APBD ya. Alhamdulillah. Artinya bahwa tes kesehatan itu tanggung jawab Kabupaten Kendal, dan kami tidak serta-merta gitu saja Pak, kami ngawal betul-betul Pak. Saya sama Pak Kepala Dinas ini betul ngawal-ngawal betul-betul. Tolong siapkan puskesmasnya dibagi, yang kesini siapa, yang puskesmas ini siapa dan sebagainya. Dan alhamdulillah lancar Pak nggih. Tidak berjubel-jubel panjang mboten nggih. Dan alhamdulillah dengan kita mitigasikan permasalahan-permasalahan itu, masalah pelayanan kesehatan jamaah haji untuk mendapatkan surat istitoah, alhamdulillah lancar. Dan yang ada di sini berarti istitoah semua nggih. Alhamdulillah. Lanjut yang nomor 3, memfasilitasi petugas haji, lah PHD untuk membantu petugas kloter melalui TPHD. Tahun ini Kendal mengirimkan 9 ya. 8 atau 9? Kan tambah 1 toh. Oh 7 tambah 1, 8. Jadi di samping TPHI, di samping TPIHI dan TPKHI yang dari Kementerian Agama, dari Kendal juga mengirimkan tenaga pendamping haji. Mungkin kemarin sudah dikenalkan Pak G. Yang pertama Pak Haji Muhammad Mustamsikin, PHD Pembimbing Ibadah, ini Ketua PCNU. Pak Dul Said, ini Sekretaris PCNU. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah biasa melaksanakan haji. Melaksanakan haji kok biasa gitu piye toh? Lah memang pekerjaannya naik haji kok. Pekerjaannya pembimbing haji gitu. Kemudian Habib Firdus Rizal, kenal mboten? Habib Firdus Rizal. Kakaknya Habib siapa? Habib Firdus, ini kakaknya ya. Habib Fauzi Rizal, kakaknya Habib Firdus. Kemudian Ana Dikriana, kenal nggak Ana Dikriana? Ana Dikriana itu putrinya Pak Cah Kolilan pokoknya aku ngerti. Pak Idris Bunyain Dakiroh, ini yang nomor 4 ini. Kemudian Abdul Wahab itu yang siapa? Enggak, yang Abdul Wahab. Nah, Abdul Wahab ini putra keluarga Kampir sana, Pak Mukhlis Musafa. Kemudian Ahmad Fahmi Fasa, ini untuk oh iya, ini sekarang kerjaan di sini apa? Di Patebon ya, ini orang Patebon. Kemudian Dr. Diki Afriansah, ini nanti yang pelayanan kesehatan, dan Agus Fitrianto. Jadi sebetulnya saya pengen beliau-beliau ini hadir di sini, akan saya tantang. TPHD itu adalah tidak untuk naik haji, tapi untuk melayani jamaah haji. Setuju nggih? Ya, nanti kalau ada TPHD yang enggak ya melayani panjenengan, laporkan saya. Betul, serius ini.
akan kita pantau tiap hari. Kami masuk grup nanti. Jadi kalau ada TPHD dimintai tolong kok angel, bilang ke kami nanti biar kami ingatkan. Sejatinya TPHD itu adalah petugas yang harus melayani panjenengan semua. Lah karena melayaninya pas musim haji, ya nunut munggah kaji kan kira-kira gitu toh. Tapi mindsetnya harus TPHD itu melayani panjenengan, bukan saya ditugasi pemerintah untuk naik haji, bukan. Kami bayari itu untuk melayani jenengan, bukan bayari untuk naik haji kepada TPHD ini. Ini saya tekankan. Nanti kalau ada yang protes, biar protes sama saya. Jenengan kesini itu untuk melayani, maksudnya ke tanah suci itu untuk melayani jamaah haji. Ya karena bareng-bareng munggah kaji ya sekalian munggah kaji, kan kira-kira seperti itu logikanya. Jangan sampai berasumsi saya dibayari pemerintah untuk naik haji. Bukan seperti itu. Nyun sewu Pak nggih dari TPHD. Saya rasa hampir sama ya, mindsetnya seperti sama. Termasuk beliau-beliau ini adalah kesana nawaitunya adalah bertugas untuk melayani jamaah haji. Tapi karena posisinya ada di sana ya pasti melaksanakan ibadah haji. Tapi yang diutamakan adalah melayani jamaah haji. Oke, lanjut. Nah ini kondisi perjalanan jenengan, nanti jenengan di kloter berapa? 39 gabung dengan yang 39 gabung dengan Pekalongan. Jadi separuh Kendal, separuh Pekalongan. Pesawat ki Kendal separuh Pekalongan. Kemudian yang 40 Kendal full, 41 Kendal full, 42 nanti bergabung dengan Kota Semarang. Dan itu enggak masalah Pak, di sana sama-sama. Mungkin dari petugas Semarang juga kalau ada orang Kendal yang membutuhkan juga siap Pak nggih. Sama juga kami bekali yang teman-teman dari Kendal, kita tidak akan membedakan itu jamaah haji dari mana, karena sama-sama tamune Gusti Allah. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian hormati, kemudian karena kita itu gelombang pertama ya ini nyun sewu gelombang pertama tapi paling akhir. Gelombang pertama tapi paling akhir. Artinya apa? Jenengan nanti dari Solo langsung ke Jeddah, dari Jeddah dibawa ke Madinah, gitu ya Pak? Yang perlu diperhatikan, jenengan itu gelombang pertama paling akhir. Artinya apa? Di Madinah ya wis kebak wong. Ini yang perlu diperhatikan, dipersiapkan diri. Karena jenengan gelombang terakhir, ning kono wis tumpukane wis akeh. Walaupun di Madinah itu setiap 8 hari diangkut ke Mekah. Memang paling susah itu adalah dalam arti apa ya? Dalam arti jumlah tumpukan itu adalah gelombang pertama akhir dan gelombang kedua awal. Ketemunya orang itu banyak sekali. Karena jenengan sampai ke Madinah juga sudah ketemu yang sudah numpuk dari gelombang 1 sampai gelombang dari kloter 1 sampai kloter 40, walaupun sebagian sudah dipindah ke Mekah, kan kira-kira seperti itu. Maka persiapkan jenengan. Dan ini pesawatnya tidak turun di Madinah ya, kebetulan turun di Mekah karena bandara Madinah mungkin kapasitasnya kan terbatas, jadi tidak bisa. Kalau umroh kan langsung ke bandara Madinah. Kalau ini musim haji karena Madinah cukup luas untuk bisa Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mai tentang detailnya ibadah haji seperti apa. Saya tidak akan mengulangi lagi. Cuman saya berpesan lagi. Sampai panjenengan sampai di Madinah berarti 8 hari. Kerjane apa? Tugasnya apa ning Madinah? Tugasnya mau sembayang tok. Ya Bu Mai, kalau tupoksinya itu tugas pokok dan fungsi di Madinah itu apa? Cuman sholat arba'in, sholat ping 40, nak iso ora kena pedot ning masjid terus, nak iso gitu loh. Makanya tugas saya tupoksinya di Madinah itu apa? Kalau saya
tugas pokok dan fungsi di Madinah mung sembayang ping 40 waktu berturut-turut di masjid, ikut imam masjid kalau bisa, tapi diupayakan bisa lah, kira-kira itu. Maksudnya begini, jadi kesehatan panjenengan jangan dihabis-habiskan dulu. Diingat tugas di Mekah itu lebih berat, tenaga jenengan jangan dihabis-habiskan di Madinah, apalagi dihabis-habiskan untuk belanja. Ini yang ibu-ibu ini yang duitnya banyak, lupakan dulu, rasa belanja sik Bu, rasa belanja sik, duitnya disimpan, nanti belanjanya arep mulai wae, kira-kira seperti itu. Nah jenengan wis belanja awet saka Madinah, engko tase kopere wis manak saka Madinah malah kangelan gitu. Itu. Kemudian berarti mikotnya kan jenengan kalau gelombang pertama memang mikotnya gampang, artinya tidak harus pakai ihram di pesawat dan sebagainya, nanti mikotnya di Bir Ali. Yang perlu saya tekankan, mungkin tadi sudah disampaikan Bu Mai, saya hanya mau menekankan, kalau jenengan sudah posisi ihram, sudah posisi baca niat, hanya satu, jaga itu ihram, mulai dari pakaiannya maupun tingkah lakunya maupun kata-katanya. Nak jenengan wis nganggo ihram, wis niat, mulai munggah bis, yo wis rasa ngobrol, hanya baca talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi jenengan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, labaik, bukan karena yang lain. Ingat itu, bukan karena yang lain. Innal hamda wa ni'mata, alhamdulillah, kenikmatan ini hanya dari kekuasaan Allah. Jadi jenengan ke sana tuh ingat, la syarika lak, bukan karena yang lain, bukan karena mau selfie biar albumnya lengkap, bukan, tapi hanya karena memenuhi panggilannya Gusti Allah. Cuman itu tok, itu yang perlu kami pesankan. Kemudian pesan saya yang terakhir, jenengan pastinya naik haji ini pengen mabrur, pengen mboten? Pertanyaan saya, mabrur ku sing kaya apa gitu loh. Kan bertanya-tanya jenengan toh, mabrur ku sing kaya apa itu. Saya punya rumusan karena saya orang teknik, pintar matematika, mabrur itu tak bagi dua. 50% itu pelaksanaan di sana, 50% itu setelah kembali ke tanah air. Nanti kalau jenengan sudah bisa melaksanakan manasiknya, prakteknya sudah lengkap semua, mulai dari syarat, rukun, wajib, sunnah di sana, itu baru 50%. Jelas nggih? Itu baru 50%. Lah yang 50% itu di mana? Setelah pulang ke tanah air. Apakah panjenengan itu bisa lebih meningkat daripada sebelum berangkat? Intinya itu. Jadi yang 50% itu prakteknya ning kono, yang 50% adalah prakteknya di Indonesia. Jadi bayangkan saja jenengan ibadah haji itu adalah TC apa? Training Center. Ning kono di sana itu adalah pelatihan. Jenengan itu pelatihan, dilatih, digembleng. Nah hasil gemblengan itu harus juga dilaksanakan di Indonesia, harus dilaksanakan di rumahnya masing-masing, kira-kira seperti itu. Jelas mboten? Jadi ning kono itu jenengan harus bener, pelaksanaannya itu baru dapat 50%, itu baru gemblengan, baru latihan. Tapi yang lebih penting lagi adalah pada saat setelah pulang ke tanah air, ke rumahnya masing-masing, apakah iman panjenengan meningkat, apakah ibadah panjenengan meningkat, apakah sosial panjenengan meningkat, itu dibuktikan di sini. Makanya ada yang mengatakan setelah naik haji kok tambah medit, mesti dikatain orang, kaji kok medit. Nah, berarti tidak mabrur. Karena kalau di sana jenengan lomo banget loh, ada bantuan apa, ada dikasih. Lomo mboten kali sana. Lomo atau
mau berangkat ke masjid kira-kira kalau subuh berangkatnya jam berapa? Itu kan sebelum subuh wis berbondong-bondong. Nah itu kalau bisa di Indonesia juga dipraktekkan, jangan di sana saja gitu loh. Jelas? Jadi jenengan beribadah semangat itu ya jangan di sana saja, tapi juga setelah pulang ke Indonesia juga semangatnya itu tetap masih seperti di sana. Nah itulah menurut saya itu yang mabrur. Setelah dari sana bisa lebih semangat lagi. Jelas nggih? Karena sudah jelas, saya mohon izin untuk melanjutkan tugas yang lain. Dan ada pertanyaan enggak? Belum saya akhiri. Ada? Monggo yang mau tanya. Ada enggak? Enggak? Cukup nggih? Dan saya minta kepada yang muda-muda sekali lagi saya minta untuk bisa membantu yang lansia dan kepada ASN yang kebetulan ASN untuk bisa membantu yang lansia karena di sana pada dasarnya kita adalah harus bekerja sama, bergotong royong dan kami dari pemerintah daerah melalui TPAD bersama-sama Kemenak akan selalu bekerja sama baik di pemberangkatan sampai di sana juga akan kami monitor sampai dengan kepulangannya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menjalankan syarat, bisa memenuhi syarat, bisa menjalankan rukunnya, bisa menjalankan wajibnya, dan bisa menjalankan sunah-sunahnya, dan nanti sampai ke Indonesia bisa meningkatkan kualitas peribadatannya, meningkatkan keimanannya, dan akan menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dalam mensukseskan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.